kita bahas dulu keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Kafirun. Maka sesungguhnya surat Al-Kafirun yaitu adalah surat yang kemudian memiliki keutamaan. Di dalam keutamaannya yang dimiliki oleh surat Al-Kafirun, membaca surat ini termasuk salah satu surat yang dibaca di dalam sholat-sholat sunnah ya. Jadi surat yang berjumlah 6 ayat yang merupakan makiyah, merupakan salah satu surat yang sering dibaca Nabi dalam sholat-sholat sunnahnya Rasulullah SAW. Kita baca dulu bagaimana di dalam penjelasan riwayatnya. Telah diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah membaca surat ini dan surat Al-Ikhlas di dalam sholat sunnah 2 rakaat seusai tawaf. Jadi kita paham tawaf itu setelah selesai melaksanakan tawaf kita disunahkan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dan di antara surat yang kita baca disunahkan bagi kita membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Karena ada surat-surat tertentu yang mereka memiliki keutamaan untuk kita baca pada sholat-sholat tertentu pula. Contohnya sholat Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Munafiqun dan surat Al-Jum'ah, atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Maka termasuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, Rasulullah itu membaca Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas. Dan ketika membaca 2 surat itu lebih besar keutamaannya daripada kita membaca surat-surat yang lainnya, walaupun surat itu lebih panjang. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah itu membaca 2 surat tersebut dalam sholat sunnah subuh. Rasulullah membaca yang pertama sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, yang kedua sholat sunnah subuh, yaitu 2 rakaat sholat sunnah fajar. Dan kita memahami Rasulullah itu ketika membaca di dalam sholat sunnah fajar, maka yang beliau agak rutinkan dan beliau sering membacanya yaitu adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Karena 2 surat ini meringankan rakaat ketika kita melaksanakan sholat. Dan kita paham sholat sunnah fajar itu disunahkan bagi kita meringankan dan tidak disunahkan bagi kita memperlama berdirinya. Tetapi disunahkan bagi kita meringankan karena sesungguhnya supaya kita paham waktunya subuh itu tidak panjang, meringankan sholat sunnah fajarnya dengan membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Dan disunahkan bagi kita untuk sejenak berbaring setelah kita sholat sunnah fajar. Jadi ada keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau itu sholat sunnah fajar, setelah beliau sholat sunnah fajar, maka beliau kemudian tidur sejenak. Jadi bukan tidur, beliau kemudian berbaring. Kemudian beliau berbaring, kemudian menghadapkan ke sebelah kanan sejenak. Baru setelah itu kemudian beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ini termasuk sunnah. Dan para ulama menyampaikan ini termasuk salah satu sunnahnya sholat sunnah fajar. Walaupun kemudian ada Al-Dhahiri yang kemudian madhabnya di dalam Ibnu Hazm itu mengatakan itu wajib. Di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dibahas bahwasanya Ibnu Hazm mengatakan itu hukumnya wajib, padahal itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Dan kita harus paham, sholat sunnah fajar itu termasuk sholat sunnah yang sifatnya muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan untuk menunjukkan bahwasanya sholat sunnah fajar itu termasuk yang ditekankan, maka Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dalam keadaan safar dan dalam keadaan mukim, selalu melazimi sholat sunnah fajar 2 rakaat. Lalu kemudian yang kita dapati pula, Rasulullah itu kalau ketinggalan, ketika beliau bangunnya agak terlambat dan sudah mendapati waktu sudah mulai terbitnya matahari, maka Nabi sholat subuh terlebih dahulu dan Nabi mengqadha'nya. Kemudian sholat sunnah fajar itu 2 rakaat setelah beliau melaksanakan sholat subuh. Di situ kita paham, qadha' itu harusnya pada sholat wajib. Kapan kita mengqadha'? Kalau kita tertidur, terbangun, kemudian kita belum melaksanakan sholat, kita mengqadha'nya. Kalau kemudian kita lupa sampai kemudian kita ingat, kalau kita gila sampai kemudian kita sembuh dari gilanya. Tapi kalau kemudian kita kemudian dalam sholat sunnah, sebenarnya sholat sunnah itu tidak diqadha' karena hukumnya sunnah. Tapi ternyata ada sholat-sholat sunnah yang diqadha' Nabi karena besarnya keutamaan pada sholat sunnah itu. Salah satunya yang pernah diqadha' oleh Nabi yaitu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat, dan Nabi pula pernah mengqadha' yaitu qabliyah sebelum zuhur. Kita tahu kan
Nabi itu mengqadha. Nabi itu selalu melazimi sholat sunnah sebelum zuhur. Kalau di rumah beliau 4 rakaat, kalau kemudian di masjid beliau 2 rakaat. Maka kemudian beliau itu pernah ketinggalan sholat zuhur, kemudian beliau mengqadhanya sholat sunnah qabliyahnya itu setelah beliau melaksanakan sholat zuhur. Kalau kita dapati ada sholat sunnah kok sampai Nabi mengqadhanya, berarti itu betul-betul sholat sunnah yang sangat ditekankan dan besar pahalanya, hampir mendekati kedudukan sholat wajib. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Dan Nabi kemudian mengqadhanya ketika beliau ketinggalan. Dan salah satunya adalah sholat sunnah fajar. Makanya Nabi di dalam sholat sunnah fajar maka beliau membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Adapun kemudian di dalam sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib sebanyak 20 kali lebih. Artinya Nabi juga membacanya. Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, aku melihat Nabi membaca 24 kali atau 25 kali surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan di dalam sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Artinya Nabi juga membacanya untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib, membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, karena ini satu kesatuan ini. Ini bergandengan terus. Makanya Nabi juga membacanya ketika sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Maka kemudian Ibnu Umar berkata, aku memperhatikan Nabi selama sebulan. Ternyata beliau membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat sunat subuh. Hadis tersebut disampaikan dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat itu disebut dengan riwayat yang hasan. Disinilah kita paham, inilah yang menjadikan kita memahami surat Al-Kafirun termasuk salah satu surat yang sering dipilih Nabi. Dan beliau membacanya dalam sholat-sholat sunnah yang beliau selenggarakan. Dan sholat sunnah yang beliau banyak membaca surat Al-Kafirun yaitu adalah sholat sunnah fajar dan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Dan beliau juga membacanya ketika sholat sunnah habis tawaf, ketika sholat di belakang makam Ibrahim. Maka juga kemudian dibaca Rasulullah dalam riwayat yang lainnya, dibaca Nabi dan dilazimi Nabi dalam sholat witir. Maka dalam sholat witir itu Nabi kemudian termasuk membaca surat Al-Kafirun dalam beberapa riwayat. Dan itu menunjukkan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Kafirun ketika menjadi surat yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam sholat-sholat sunnahnya. Inilah keutamaan yang dimiliki surat Al-Kafirun. Tentunya beriringan pula dengan masalah ini, termasuk surat yang sering dijadikan menjadi surat untuk meruqyah diri kita itu ya surat Al-Kafirun itu. Makanya kalau kita meruqyah diri kita, termasuk salah satu surat yang kita baca untuk meruqyah diri kita yaitu adalah surat Al-Kafirun. Ketika kita sudah sama, ketika sudah ini, maka disebutkan pula oleh kemudian ahlu tafsir, disebutkan bahwasanya surat ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Artinya surat Al-Kafirun itu 1/4-nya Al-Quran. Kalau surat Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran, surat Al-Kafirun itu 1/4-nya Al-Quran. Itu setara dengan surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah pun kemudian 1/4 dari Al-Quran. Kenapa? Karena 1/4 dari Al-Quran itu cerita tentang orang kafir. Makanya orang kafir banyak diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana sifat mereka dalam kehidupan dunia dan bagaimana nasib mereka di akhirat. Makanya surat Al-Kafirun disebut dengan 1/4 Al-Quran, karena surat Al-Kafirun yang berjumlah 6 ayat, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 cerita tentang orang kafir saja. Makanya disebut dengan 1/4-nya Al-Quran, karena 1/4 Al-Quran itu menceritakan tentang orang kafir dan bagaimana sifat-sifat mereka. Dan Allah ringkaskan itu di dalam surat Al-Kafirun.